Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahmi. Waalaikumsalam, Pak Mansur. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah, baik Pak. Bapak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga kabar baik, Bu. Sehat selalu ya. Semoga juga itu untuk Ibu ya. Amin. Ibu ya, sebelum kita melakukan coaching, terlebih dahulu saya ingin melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Ya, boleh ya, Bu ya? Boleh Pak. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian ini, Bu ya. Di mana Ibu sebagai host pada kesempatan kali ini, saya ingin menilai hal antara host dan coachingnya yang saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Ya. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachingnya. Kemudian terus bagaimana si coach itu memberikan respon atau menanggapi dari pertanyaan coach atau Ibu ya. Nah kemudian jangan lupa ya Bu ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, di mana diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi ya, seperti itu ya. Kemudian pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Ibu, kira-kira kompetensi apa nih yang Ibu mau kembangkan pada coaching kali ini? Jadi untuk terkait kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching kali ini Pak, itu mendengarkan secara aktif, hadir secara penuh, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, terima kasih Bu ya. Selanjutnya Bu, di pertanyaan kedua ini, kira-kira kompetensi mana yang lebih spesifik lagi yang ingin diobservasi seperti itu? Jadi yang lebih spesifiknya itu ya hadir secara penuh ya Pak ya, kemudian mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus ya luar biasa Bu ya. Berikut Bu, pertanyaan mungkin yang ketiga, kira-kira indikator mana yang diinginkan Ibu dalam coaching kali ini? Seperti itu. Ya, terkait indikator di sini saya menginginkan coaching saya ini menemukan solusi atas masalah-masalahnya atau menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan masalahnya Pak. Baik Bu ya, demikian dulu ya observasi kali ini yang saya lakukan. Saya persilahkan Ibu untuk melakukan coachingnya terhadap coachnya ya. Insya Allah bisa berjalan lebih lancar. Amin. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Lukman. Waalaikumsalam Ibu Rahmiana. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Ya. Saya dengar nih Pak Lukman ada yang ingin disampaikan ya kepada saya. Kira-kira apa itu Pak? Ya betul Bu. Kira-kira saya mau bicarakan tentang hal apa yang saya hadapi. Kira-kira saya butuh waktu mungkin 20 sampai 30 menit. Baik Pak, saya di sini akan menyediakan waktu untuk Bapak. Mungkin di sini waktu kita tidak lama ya Pak. Mungkin hanya sekitar 15 sampai 20 menit ya. Silakan Pak untuk diceritakan apa yang menjadi masalah. Iya, jadi begini Bu ya. Di sekolah saya itu karena itu di sekolah saya gurunya bervariasi, ada yang umurnya sudah sampai pensiun. Saya ingin guru-guru itu melaksanakan pembelajaran lebih bervariatif di sekolah kita, hanya sekedar memberikan materi yang monoton. Saya ingin ada menggunakan metode pembelajaran seperti yang lain kemarin, ada puisi, ada minimal ada cuma poin-poin saja yang bisa dilaksanakan oleh guru-guru di kelas. Iya baik Pak. Jadi Pak Lukman ingin menyampaikan materinya yang bervariatif ya Pak. Ya. Baik, jadi ada perubahan dalam cara penyampaian materinya itu Pak. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bapak capai dalam materi tersebut? Ya, jadi kira-kira saya ingin pembelajaran itu lebih memancing kreativitas anak, di mana siswa itu lebih aktif di kelas ketika belajar di kelas, karena ini tentu ini butuh pengalaman dari guru. Guru harus lebih aktif, bukan cuma siswanya. Dalam hal media pembelajarannya harus lebih baik, dalam hal kesiapan belajarnya di kelas. Itu tentu membutuhkan keterampilan khusus untuk guru. Jadi saya ingin guru-guru itu lebih tampil beda dalam hal pembelajaran di kelas. Baik Pak, jadi kira-kira nih ya Pak, berada level idealnya ini ya kalau kita buat dari level 1 sampai 10, kira-kira
ideal levelnya itu berada di posisi yang keberapa ya? Ya. Kalau posisi sekarang ini menurut pengamatan saya itu masih di sekitaran 5. Ya, tidak usah jauh-jauh lah. Mungkin sekarang ini karena masih ada guru-guru yang sudah senior, mau pensiun dan tidak ingin lagi menyesuaikan dengan zaman yang sekarang, pembelajaran dengan penggunaan media pembelajaran berupa PowerPoint atau kuisis yang sekarang ini lagi marak. Baik. Jadi dengan perubahan yang ingin Bapak lakukan ya, kira-kira adakah pendekatan-pendekatan yang ingin Bapak lakukan untuk mencapai perubahan tersebut? Ya, tentu saya ingin kalian tadi angkanya 5, saya ingin mungkin tidak usah jauh-jauh ya, mungkin bisa sampai 7 atau 8. Ya bersyukur kalau sampai 8 itu untuk idealnya di sekolah ini. Kemudian mungkin kedepannya saya akan melaksanakan semacam monitoring atau pendampingan, berbagi sesama apa yang saya sudah dapatkan ini saya bagi kepada teman-teman sekolah. Ya mungkin seperti itu. Baik Pak Lukman, mungkin ada rencana yang akan sudah ada rencana yang akan diterapkan nanti ke depannya ya untuk mencapai perubahan tersebut. Kira-kira di sini Pak Lukman apa kendalanya dalam melakukan rancangan tersebut? Ya, yang pertama itu kendalanya itu guru tidak mau terlibat dalam hal kegiatan pengembangan diri. Kemudian yang kedua keterbatasan media juga, karena di sini kita jaringan ya selalu masalah jaringannya juga kurang stabil, sehingga kenapa guru itu selalu alasannya itu saya sudah tua lah, sudah yang pensiun, jaringan di sini kurang mendukung, semua alasan yang saya rasa itu bisa kan kita laksanakan di luar sekolah atau bisa cari-cari tempat jaringan yang lebih baik, atau kita mungkin bisa meniru dari sekolah lain yang sudah mantap dengan media pembelajarannya. Jadi di sini yang tadi direncanakan adalah salah satunya adalah mentoring ya Pak ya. Iya. Oke, kira-kira untuk pelaksanaan mentoring ini kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan? Ya mungkin saya konsultasi dengan kepala sekolah ya terkait dengan ini, kemudian rencananya mungkin minggu depan saya akan laksanakan. Tapi itu dulu harus konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan komunitas belajar yang ada di sekolah, dalam hal ini sebagai ketua komunitasnya yang kali ini yang selanjutnya mungkin menyiapkan sarana prasarananya, undangannya, dan persiapan media yang akan dibagikan kepada teman-teman. Iya Pak. Selain dari apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, mungkin ada strategi-strategi lain untuk mencapai perubahan tersebut? Nah, tentu strategi-strategi itu dari diri kita sendiri. Ya, jadi kita tentu persiapan diri apakah kita mampu melaksanakan itu, memberikan kepada teman-teman. Yang kedua mungkin dengan memberikan edukasi kepada teman-teman akan pentingnya pembelajaran yang bervariatif di sekolah demi mewujudkan merdeka belajar sesuai dengan filosofi di Hidayat Bantoro, yaitu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam siswa. Baik, jadi setelah beberapa menit yang lalu kita melakukan perbincangan nih Pak, kira-kira Bapak sudah mendapatkan gambaran untuk dilakukan perubahan atau belum nih Pak? Ya sudah, kalau untuk sekarang sudah mendapatkan gambaran bagaimana cara kita melakukan perubahan di sekolah ini dengan membuat teman-teman yang tadinya belum ada gerakan untuk berbagi perubahan, membuat media pembelajaran yang lebih baik, mungkin dari tips yang dikasih ke saya dengan penguatan-penguatan yang sudah sampaikan ke saya, itu bisa menjadi bahan saya. Nanti saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah, dan ini hal yang sangat baik bagi saya mungkin. Baik Pak Lukman, tidak terasa kita sudah di penghujung sesi diskusi ya Pak ya. Mudah-mudahan ya apa yang Bapak rencanakan ini bisa berjalan dengan lancar. Saya ingin mendengarkan lagi cerita-ceritanya Bapak ke depan mengenai hal-hal yang mungkin bisa Bapak bagi terhadap saya atau untuk mencari solusi dari Bapak. Oke, Pak Lukman, terima kasih sudah berbagi cerita dengan saya. Terima kasih juga atas kesiapannya untuk berbagi cerita dengan saya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan Pak Lukman? Ya, jadi kita sebagai guru tentunya memperhatikan dengan mengikuti perkembangan zaman sekarang, di mana lagi marak adanya puisis, adanya PowerPoint, kemudian yang sekarang ini yang lebih penting adalah PNM. Nah, guru bisa belajar dari situ. Nah, dengan melalui coaching
coaching ini saya merasa terbantu oleh Ibu karena bisa mendapatkan inspirasi baru dalam hal membantu teman-teman yang kesulitan dalam melaksanakan pembelajaran di kelas dengan menggunakan video pembelajaran. Terima kasih. Baik Pak Tuhan, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya, mungkin nanti kedepannya bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak. Mungkin itu saja dari saya. Selamat melakukan perubahan. Mudah-mudahan semua akan tercapai dengan baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bilang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahmi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mansur. Gimana kembali kabarnya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Gimana hasil coachingnya tadi Bu ya? Alhamdulillah berjalan dengan lancar ya Pak. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah saya sampaikan dengan kehadiran penuh dan memberikan atau menemukan solusi-solusinya dari coach saya ini. Ya baik Bu. Pada pas observasi ini Bu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Ibu ya, terkait dengan kompetisi tadi yang sudah di coaching terhadap coaching. Yang pertama Bu, bagaimana menurut Ibu menilai sendiri atas performa daripada kompetisi tadi yang sudah dilakukan? Kalau dari saya Pak, di sini coach saya alhamdulillah ya Pak sudah menemukan jawaban dari permasalahannya. Dengan posisi saya itu sebagai coachingnya itu saya mendengarkan secara aktif, kemudian hadir secara penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Bu ya, apa yang membuat Ibu menilai demikian? Ya, yang membuat saya untuk menilai hal tersebut, saya di sini bagaimana cara saya untuk hadir secara penuh terhadap coach saya supaya coach saya ini terbantu untuk mencari solusi atas masalah ini. Baik Bu, dari hasil saya mengamati tadi hasil coachingnya antara coach dengan coachingnya itu sudah sesuai dengan alur cerita yang ada, bagaimana tujuannya, kemudian rencana tanggung jawabnya, memberikan pertanyaan berbobot ya. Namun di sini boleh saya menyampaikan pendapat hasil apa yang Ya, silakan Pak. ya baik Bu ya, sesuai dengan yang demikian itu saya melihat yang dikembangkan itu misalnya tadi coachingnya itu menyampaikan bahwa bagaimana memberikan penguatan kepada coachingnya untuk bagaimana membuat pembelajaran yang bervariasi ya sehingga dapat menarik dan belajar siswa. Sebelum itu ya Bu, dari hasil tersebut saya ingin menanyakan kira-kira terbayang apa yang terbayang sama Ibu ketika misalnya coaching dilakukan? Ya, jadi yang terbayang pada saya itu Pak, saya melihat bahwa coach saya ini sudah bersemangat ya dalam melakukan proses tersebut, sehingga coach saya ini bisa melakukan proses perubahan di sekolahnya. Oh iya, luar biasa Bu ya. Terus Bu, kira-kira dengan hasil diskusi tadi dengan coachingnya, apakah coachingnya itu kapan beliau rencanakan untuk melaksanakan itu, kemudian dia membutuhkan bantuan dengan siapa, itu yang perlu ingin saya tahu. Iya, jadi berdasarkan penyampaian coach saya tadi itu, insya Allah secepatnya dia akan melakukan proses perubahan tersebut dengan membutuhkan kolaborasi ya dari rekan-rekan sejawatnya. Baik Bu, kira-kira selain itu lagi, kira-kira apa yang bisa bantu lagi? Ya. Kalau terkait untuk hal kedepannya ya Pak, mungkin kedepannya saya akan bisa memberikan solusi lagi ya terhadap coach-coach saya ya, terutama dalam memecahkan masalah Yang mereka hadapi. Iya. Baik Bu ya, terima kasih dari hasil pengamatan saya Ibu sudah melakukan percakapan coaching ini dengan coachnya, sudah saya melakukan kita bagaimana seorang penuh memberikan pertanyaan bobot, hadir secara penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif. Ya. Untuk itu sebelum saya tutup, saya ingin menyatakan bahwa terus untuk berubah untuk kedepannya demi generasi pendidikan kita ke depan. Selamat beraktivitas kembali dengan coachingnya dan pertanyaan. Demikian saya tutup pertemuan kita hari ini ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Ibu Rahmiana. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya Pak Lukman, saya dengar hari ini Bapak ingin melakukan coaching ya? Ya, hari ini saya akan melakukan coaching kepada teman saya. Baik, sebelum melakukan coaching ya Pak, ada yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu, boleh ya Pak ya? Iya. Oke, nanti pada saat coaching antar coach dengan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching seperti sudah sesuaikah dengan alur kita atau belum. Kemudian apakah Bapak sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee, atau saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Bapak sampaikan. Dan juga disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya ada kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Ya, sebelum Bapak melakukan coaching ada sedikit yang ingin saya tanyakan ya, boleh ya Pak ya? Oke, yang pertama itu pertanyaannya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching hari ini? Misalnya kompetensi kehadiran penuh, atau mendengarkan aktif, atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiga ini, mana yang lebih spesifik yang akan Bapak kembangkan? Ya Bu ya. Untuk coaching kali ini saya akan lebih meningkatkan potensi di mana di keterangan ini, yaitu mendengarkan dengan aktif serta memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik. Setelah itu pertanyaan kedua nih ya Pak ya. Kira-kira Pak indikator ketercapaiannya itu apa ya? Ya. Saya ingin di mana coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, jadi itu ya adalah alur coaching Bapak nanti yang akan lakukan. Selamat Pak ya, mungkin sampai di sini dulu untuk sesi observasi saya. Saya persilakan kepada Pak Lukman untuk melakukan coachingnya. Mudah-mudahan coachingnya ini dapat menemukan solusinya dari alur coachingnya kita ya. Mungkin itu saja ya Pak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, kabar baik ya Pak. Alhamdulillah saya. Ya Pak, saya ingin menceritakan permasalahan saya. Ya Alhamdulillah baik Pak. Ya Pak Mansur, saya dengar-dengar Bapak ada yang ingin Bapak sampaikan kepada saya. Ya Pak, makasih atas waktunya. Memang benar bahwa ada beberapa permasalahan yang ingin saya sampaikan ke Bapak pada kesempatan kali ini, yang mana masalah itu hampir tidak dapat saya temukan solusinya, mungkin melalui ini secara tertentu. Jadi Pak, kira-kira ini waktu kita hanya 15 atau 20 menit. Jadi Bapak silakan Bapak kalau memang ada yang ingin sampaikan. Ya, baik, terima kasih. Begini Pak Lukman, saya itu di guru kelas 4 ya. Permasalahan saya di kelas saya itu ada 2 orang siswa yang mana keinginan mereka untuk belajar itu saya bisa katakan ada di bawah. Mereka itu di saat saya memberikan pelajaran, mereka itu paling senangnya itu mereka pergi jajan di luar, di kantin. Kemudian yang kedua, mereka lebih senang mengganggu teman-teman sebangkunya sekelasnya, bahkan bisa mengganggu teman-teman yang ada di luar kelasnya. Jadi mereka itu lebih tertarik untuk jajan di luar kebanding mengikuti pelajaran yang saya berikan di dalam kelas. Jadi ada seperti yang sampaikan, ada sesuatu apa yang sering terjadi kurang aktif dalam mengikuti pelajaran. Jadi Pak, mungkin Bapak punya permasalahan kenapa sampai anak tersebut berkesan. Mungkin ada apa sudah diagnosis atau mungkin istilahnya diagnosis awal terkait dengan hal tersebut. Ya memang saya sudah pernah lakukan itu. Diagnosa awal itu yang pertama, ini sepertinya apa ya pelajaran yang saya berikan ini tidak sesuai dengan keinginan mereka. Nah,
Itu yang awal, asesmen awal yang saya lakukan. Sepertinya sebuah pembelajaran yang saya sajikan ini tidak sesuai dengan bakat dan minat belajar mereka. Itu Pak yang saya lakukan. Baik. Kira-kira apa yang Bapak ingin capai dalam percakapan kita hari ini? Yang ingin saya capai Pak, di mana pada coaching kita kali ini saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami ini, langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, kemudian seperti apa yang harus lakukan sehingga anak tersebut itu tertarik ketika dalam proses pembelajaran itu berlangsung. Seperti itu. Jadi Bapak ingin ada perubahan. Nah, kira-kira Bapak punya gambaran tidak untuk mengatasi hal itu? Ya, makasih Pak. Saya punya gambaran. Yang pertama, saya ingin membangun kolaborasi dengan orang tua anak tersebut, di mana saya ingin membangun kolaborasi tersebut. Mungkin apakah bagaimana latar belakang anak, kehidupan mereka di rumah, bagaimana apakah di rumah itu ada dorongan dari orang tua persoalan belajarnya, atau seperti apa. Yang kedua, saya ingin melakukan kembali evaluasi terhadap minat dan bakat keinginan anak tersebut untuk belajar. Kemudian yang ketiga, saya ingin membuat sebuah desain pembelajaran yang seperti apa, yang sesuai dengan keinginan mereka, bakat minat mereka itu, sehingga bisa tertarik mereka untuk dalam kegiatan belajar yang banyak itu di kelas ketika saya ya, Itu langkah-langkah itu untuk pembelajaran yang berhasil yang Bapak inginkan kan? Ya. Kira-kira perubahan seperti apa yang lebih spesifiknya yang Bapak inginkan? Masih perubahan yang paling spesifik saya inginkan itu bagaimana anak ini, siswa saya ini, yang 2 orang ini lebih tertarik ketika proses pembelajaran itu kita lakukan di kelas. Jadi tidak lagi lebih bermainnya dia belanja di jajanan di luar, mengganggu temannya sekelas bahkan di luar daripada kelasnya. Yang paling spesifik saya inginkan itu adalah bahwa mereka bisa mengetahui bahwa pentingnya pembelajaran seperti apa sehingga mereka tertarik untuk belajar. Itu yang saya inginkan, mereka tertarik untuk belajar. Ya. Selain yang Bapak sebutkan tadi, kolaborasi dengan orang tua, kemudian anak, selain itu ada lagi mungkin kolaborasi dengan siapa saja mungkin. Ya. Makasih. Mungkin di sini saya pertama ingin menyampaikan permasalahan ini kepada kepala sekolah saya. Terus saya akan kolaborasi dengan rekan sejawat saya, akan meminta pendapat mereka dari permasalahan yang saya hadapi ini, langkah-langkah apa dan trik apa yang saya bisa lakukan, sehingga mungkin saya bisa menemukan dari permasalahan ini yang saya hadapi. Baik. Jadi sepertinya Bapak ini sudah mulai ada gambaran Ya. masalahnya. Ya, mungkin kapan rencananya Pak ini akan dilaksanakan? Dalam perencanaan saya itu, saya berpikir ini lebih cepat saya lakukan. Kenapa? Di awal tahun pelajaran ini, di 2024-2025 ini, berhubung di tahun ini adalah tahun ajaran baru, di minggu keempat yang di bulan Juli ini rencana saya untuk melaksanakan itu. Apa yang saya rencanakan tadi, sampaikan tadi. Tentu pelaksanaan itu kan persiapan Bapak. Kira-kira kalau bisa tahu persiapan apa saja yang Bapak laksanakan untuk mengatasi hal tersebut seperti yang Bapak. Ya. Baik, ada pun beberapa persiapan yang saya lakukan itu, yaitu yang pertama saya membuat sebuah instrumen observasi terhadap kolaborasi dengan orang tua, dari apa permasalahan anak, mungkin dari latar belakang sosialnya atau seperti apa orang tua dengan anaknya di rumah. Kemudian yang berikutnya adalah instrumen bagaimana penilaian minat dan bakat siswa tersebut terhadap keinginan belajar. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan gambar instrumen pembelajaran, misalnya pelajaran seperti apa, model seperti apa yang bisa menarik minat mereka itu untuk lebih manis lebih banyak. Jadi Bapak ini ingin menjadi hubungan antara kolaborasi dengan orang tua terkait dengan permasalahan siswa Bapak. Iya. Jadi Pak, kita ini sudah mulai di penghujung ya acara ini, dari percakapan kita ini. Apa yang Bapak sampaikan, yang Bapak dapatkan pada percakapan kita kali ini? Ya. Makasih Pak. Dari hasil percakapan kita hari ini, saya mendapatkan beberapa poin yang penting bagi saya. Yang saya dapatkan itu yakni di mana ada saya solusi yang saya bisa lakukan untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi.
berikut ada langkah-langkah yang saya bisa lakukan untuk mengatasi dari permasalahan ini sehingga saya bisa mendapatkan solusi dari percakapan ini dari permasalahan yang saya hadapi. Nah, salah satunya adalah solusi saya untuk mewujudkan tujuan saya sebagai pemimpin dalam pembelajaran sehingga bagaimana siswa itu tertarik, minat mereka itu tertarik dalam pembelajaran, bagaimana mengelola minat bakat belajar mereka, kemudian bagaimana membangun kolaborasi dengan orang tua. Insya Allah ini yang telah saya dapatkan pada kesempatan kali ini dalam kesempatan hari ini. Terima kasih untuk itu hal yang saya dapatkan dari ini. Ya, saya tidak sabar ini untuk perbaikan itu dari Bapak. Insya Allah, ya. Melakukan eksperimen ini melakukan perubahan sekarang. Ya, mungkin Bapak waktu kita akan terlibat hanya beberapa menit di sini. Mungkin sekian dulu, kita sampai kita bertemu lagi. Jadi saya tutup ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana coachingnya tadi, Pak? Alhamdulillah, berjalan dengan baik. Alhamdulillah. Nah, setelah melakukan coaching bersama Coach tadi nih, ada sedikit pertanyaan yang saya ingin tanyakan ke Bapak. Boleh ya, Pak ya? Iya, boleh. Oke. Yang pertama nih pertanyaannya nih, Pak, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya. Jadi tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alat kita, yaitu dengan menyiapkan kemudian rencana aksi, kemudian tanggung jawab, kemudian saya juga menggali potensi diri terhadap coaching saya. Baik. Jika seperti itu, kemudian pertanyaan berikutnya nih Pak ya, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan ke depannya setelah proses coaching ini? Mungkin pada saat coaching-coaching selanjutnya kira-kira mungkin ada kompetensi yang ingin kembangkan dari Bapak. Ya, baik. Ya. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin mendalami, memahami alam kita lebih dalam lagi, melakukan coaching supaya coaching selanjutnya lebih baik lagi. Baik, ya. Berarti di sini Bapak ingin ada peningkatan ya, Ya. melalui potensinya dari coaching. Mungkin itu saja ya Pak yang sempat saya tanyakan. Mudah-mudahan kita akan ketemu lagi di coaching-coaching selanjutnya. Ya. Saya ingin melihat perubahan-perubahan atau peningkatan-peningkatan tentang coaching dari Bapak ya. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan banyak terima kasih Terima kasih. sudah memberikan waktu saya untuk berbincang-bincang dengan Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat baik. Kalau Bapak gimana kabarnya juga ya? Alhamdulillah baik. Baik Pak Mansur, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan ini Pak ya. Yang pertama yang saya diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya Pak. Ya, ya. Ya, sesuai dengan coach hari ini, coach dan coaching akan mengamati nilai sesuatu sesuai dengan rubrik ya. Apakah sudah sesuai dengan rubrik kita atau belum? Yang pertama yang saya tanyakan adalah ya kepada Bapak, kompetensi apa yang Bapak ingin kembangkan coaching kali ini? Ya, baik, terima kasih. Saya ingin mengembangkan ada 3 hal. Yang pertama, hadir secara penuh. Yang kedua, menjadi pendengar yang aktif. Terus yang ketiga, ingin melakukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Yang kedua yaitu kompetensi apa yang ingin akan Bapak kembangkan secara spesifik dari segi observasi hari ini. Ya, baik, adapun kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yakni secara spesifik adalah mengembangkan, mendengarkan dengan aktif, hadir secara penuh, serta memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang terakhir Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak laksanakan dalam proses coaching kali ini? Ya. Adapun indikator Pak ya yang saya ingin dapatkan pada hari ini, bagaimana seorang coach itu mendapatkan solusi dari permasalahannya, kemudian bagaimana coach itu dapat menentukan langkah-langkah dari permasalahan yang dia hadapi. Baik, demikian dulu ya Pak proses hari ini. Silakan melakukan coaching terhadap coaching. Baik, terima kasih Pak ya, insyaallah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Rahmiana. Waalaikumsalam Pak Mansur. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah juga dalam keadaan baik. Sehat. Oh iya Ibu Rahmi, saya dengar-dengar bahwa ada yang ingin mau disampaikan atau dibicarakan. Seperti itu. Iya Pak, jadi selama ini saya punya buah pikiran nih Pak ya, yang menjadi beban pikiran saya, di mana saya melakukan proses pembelajaran ini. Selama saya melakukan proses pembelajaran, siswa saya ini masih ada yang berbicara pada saat proses pembelajaran berlangsung. Oh, iya. Baik, bagus sekali Bu ya. Coaching kita pada kesempatan kali ini. Kira-kira dari coaching kita pada saat ini Bu, apa yang menjadi tujuan Ibu dalam meningkatkan kompetensi tersebut ya? Ya, yang menjadi tujuan saya dalam coaching ini Pak, saya ingin menemukan bagaimana strategi dalam mengatasi siswa yang banyak berbicara pada saat proses pembelajaran berlangsung Pak. Baik, ya Ibu Rahmi ya, selama ini mungkin sudah ada yang Ibu lakukan atau dengan tujuan tersebut. Kira-kira seperti apa yang sudah pernah Ibu lakukan di kelas itu? Oh iya Pak, kalau saya ingat-ingat nih ya Pak, saya sudah pernah melakukan beberapa metode pendekatan terhadap siswa. Karena memang di kelas yang saya ajarkan ini yang terdapat siswa kebanyakan berbicara, memang seingat saya belum pernah saya lakukan metode yang sudah saya lakukan itu, sehingga siswa ini yang memang seperti yang saya sempat bilang tadi, siswa ini kebanyakan bicara pada saat proses pembelajaran berlangsung. Iya. Nah, baik Bu, kira-kira dalam mencapai sebuah tujuan yang Ibu ingin rencanakan ini, apakah ada sebuah tantangan yang Ibu hadapi dalam mencapai tujuan tersebut? Iya, kalau untuk tantangannya Pak ya, ini menyesuaikan dengan keadaan siswa juga. Di mana siswa ini mungkin belum terlalu paham dengan materi yang saya sampaikan, sehingga mereka mungkin merasa jenuh dengan pembelajaran yang saya terapkan, sehingga terciptalah itu seperti yang tadi, banyak berbicara pada saat proses pembelajaran. Baik Bu, luar biasa ya. Kira-kira Bu, dari coaching kita hari ini, pagi hari ini, mungkin ada sesuatu yang Ibu harapkan dari saya pada kesempatan kali ini. Seperti itu, ada yang Ibu harapkan? Jadi yang saya harapkan itu pada saat coaching ini, saya mengharapkan saya menemukan solusi bagaimana cara saya untuk menindaki atau menanggapi siswa yang kebanyakan berbicara pada saat proses pembelajaran. Baik, kira-kira Bu ya, sudah strategi apa yang sudah pernah dilakukan dalam sebuah permasalahan tersebut untuk mencapai sebuah tujuan? Kalau untuk strategi apa belum ada, karena memang di kelas ini memang belum pernah saya terapkan, mungkin karena terlalu sibuk dengan urusan Pak, jadi saya sudah melupakan hal-hal tersebut untuk diterapkan di kelas ini. Iya. Apakah Ibu sudah pernah mungkin melakukan semacam sebuah bentuk model atau variasi dalam pembelajaran atau seperti apa kira-kira yang pernah dilakukan? Iya Pak, setelah saya ingat-ingat ya Pak, kemarin itu sudah saya lakukan model pendekatan kepada siswa agar mencapai pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Namun memang pada kenyataan di kelas yang saya sekarang jadi permasalahan saya ini, memang belum pernah saya terapkan proses pembelajaran seperti itu Pak. Tapi mungkin akan saya coba. Coba lah. Ya, bagus. Baik Bu, kira-kira ya untuk memberikan penguatan positif itu dalam uji coba yang Ibu mau lakukan ini, kira-kira mungkin idealnya seperti apa? Gambar idealnya ini yang mau dilakukan itu yang seperti apa? Kalau berdasarkan angka ideal ya Pak ya, mungkin pada saat ini posisinya berada di urutan angka 5. Iya, dan saya ingin melakukan perubahan ke angka-angka yang selanjutnya. Nah, angka idealnya kan posisi sekarang ada di angka 5 ya. Mungkin
Kira-kira kalau menurut Ibu bisa dinaikkan ke level berapa? Apakah mungkin 6, 7, atau sampai dengan 10? Iya. Jadi untuk menaikkan level ya Pak, saya menginginkan tidak usah terlalu jauh, mungkin naik ke level 10. Saya menginginkan naik ke level 7 lah Pak. Setidaknya di situ ada sudah perubahan yang terjadi pada siswa tersebut yang tadinya banyak berbicara sudah aktif untuk mendengarkan proses pembelajaran saya. Oh iya. Sehingga masih muda dari level 5 ke 6 dan 7 itu artinya masih butuh perubahan, tidak terlalu lebih signifikan pun yang Ibu mau lakukan. Iya Pak. Baik, cukup luar biasa Ibu ya dalam perencanaan. Kira-kira Bu seperti ini. Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang strategi yang Ibu lakukan ke depan? Iya, kalau untuk gambarannya insya Allah ya Pak, saya sudah mendapatkan gambaran untuk strategi saya nanti, dan ini insya Allah akan saya terapkan secepatnya. Oh iya. Kira-kira dengan gambaran itu kebetulan kita ini berada di awal tahun ajaran ya, tahun ajaran 2024-2025. Gambaran rencana pelaksanaannya itu kira-kira kapan untuk dilakukan? Kalau untuk rencananya ya Pak, secepatnya saya akan usahakan secepatnya karena itu tidak bisa dilarut-larutkan ya Pak. Iya. Seperti itu. Baik, kira-kira dari ketika Ibu sudah lakukan, kira-kira apa lagi yang bisa Ibu lakukan setelah yang sudah direncanakan itu dilaksanakan? Mungkin masih ada trik berikutnya lagi untuk pengembangan Ibu ke depan. Kira-kira masih adakah yang bisa Ibu lakukan? Iya, tentunya kalau untuk trik ya, tentunya saya di sini melibatkan orang lain ya Pak ya. Misalnya seperti dukungan dari teman-teman sejawat, rekan-rekan sejawat, apalagi sama rekan-rekan yang sudah memahami tentang metode-metode pembelajaran yang bagus seperti apa. Jadi sehingga terjadi kolaborasi Iya. antara sejawat, kemudian mungkin dengan pimpinan, kolaborasi dengan pimpinan. Nah, dalam dukungan itu kira-kira selain itu apalagi yang mungkin masih ada yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan tersebut? Apakah mungkin semacam saran atau lain sebagainya? Iya. Kebetulan Pak di sekolah saya itu kalau untuk penggunaan sarana prasarana itu alhamdulillah di sekolah saya itu sudah lumayan ada ya untuk mempersiapkan proses pembelajaran. Untuk sarananya kebetulan saya mengambil mata pelajaran biologi, jadi untuk sarananya itu hanya tentang berseputaran di lingkungan saja. Oh iya. Kurang dari pemanfaatannya saja Pak. Artinya daya dukungnya itu sudah cukup luar biasa ya, Iya. yang disiapkan oleh pihak sekolah, tinggal kolaborasi dengan teman-teman. Kira-kira menurut Ibu strategi idealnya seperti apa itu? Ibu ketika menyampaikan ini ke teman-teman, mereka itu merasa nyaman. Ketika misalnya Ibu ingin mendapatkan tujuan ini dalam bentuk kolaborasi, dalam strategi penyampaiannya rasa aman, nyaman itu kepada teman-teman, kira-kira seperti apa? Ya kalau untuk strategi ya Pak, saya kan melakukan proses diskusi ya, atau mentoring ya kepada rekan-rekan sejawat supaya di sini tercipta yang namanya saling berbagi pemahaman seperti itu. Mungkin melalui komunitas belajar atau apa yang mungkin dilakukan dalam hal mentoring atau dan lain sebagainya seperti Ya. itu. Kalau untuk hal mentoring Pak, di sini saya melakukan face to face ya, berarti secara bergantian kepada rekan sejawat. Iya, luar biasa Bu ya. Pada kesempatan kali ini saya berharap apa yang Ibu rencanakan itu bisa terwujud ya secepat mungkin. Dan saya ingin begini Bu, ingin mendapatkan gambaran ke depannya percepatan pelaksanaannya sehingga saya ingin mendapatkan cerita hal baru yang menarik setelah Ibu lakukan apa yang menjadi hambatan Ibu, kemudian dari hasil koreksi kita hari ini mungkin lakukan, sehingga saya ingin ke depan mendapatkan hal baru lagi. Semoga di pertemuan berikut saya ingin ketemu lagi dengan Ibu, berbagi cerita lagi apa yang Ibu rencanakan. Baik Pak. Ya, makasih Bu ya. Pada kesempatan koreksi kali ini saya harap dapat dilakukan semaksimal mungkin, secepat mungkin sehingga apa yang Ibu tuju itu bisa terwujud. Amin. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Mohon maaf sayang sekali waktu kita ini karena kita dibatasi oleh rentan waktu. Mungkin hanya sekitar 20 sampai 30 menit kita coaching hari ini. Saya akan ucapkan terima kasih dan selamat mencoba. Saya ucapkan terima kasih juga Pak sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi cerita.
sudah menemukan solusi atas permasalahan saya selama ini. Terima kasih banyak Pak. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak. Baik, silakan Bu. Ya. Ya, Assalamualaikum Pak Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Ya, Pak Mansur tadi sudah melakukan coaching bersama dengan Ibu Rahmiana. Sebelum penutupan, ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan Pak ya. Saya melakukan coaching terkait dengan kata pencapaian yang diinginkan. Ya, apa saja yang sudah Ibu Bapak lakukan tadi bersama Ibu Rahmiana terkait dengan melakukan coaching ke indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Coaching saya dengan coach saya, Bu Rahmiana ya. Saya melihat di sini sudah dilakukan sesuai dengan alur cerita yang ada, di mana menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dari percakapan tersebut mengalirlah, encerlah antara pos dengan posnya. Oke, Pak Mansur. Menurut saya sebagai SPR yang tadi seperti Ibu Rahmiana dan Pak Mansur sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kita. Dan juga sudah berusaha memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, menemukan solusi permasalahan, juga coaching, juga tadi sudah melakukan sesuai dengan kompetensi sesuai dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan selanjutnya sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Baik, terima kasih Pak Lukman. Adapun kompetensi yang mungkin ingin saya kembangkan ke depan lagi itu adalah bagaimana lebih memahami lagi daripada alur cerita ini, prosesnya ceritanya, sehingga saya bisa lebih dapat melakukan coaching itu antara coach dengan coachingnya terhadap apa permasalahan yang mereka hadapi. Nah. Seperti itu kira-kira. Nah itu ya Pak. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Demikian episode kali ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup ya. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.